hari ini dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, kita berjumpa kembali, kita bertemu lagi. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus. Kita mau mengagungkan nama Tuhan kita. Nah, sebelumnya semuanya adik-adik, apakah kalian sudah duduk yang manis? Apakah kalian sudah rapi, sudah siap? Oke, kalau sudah siap, mari yuk kita sama-sama lipat tangan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk segala hal yang kita sudah dapat dari Tuhan Yesus, yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mari lipat tangannya, kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau datang, karena Tuhan sudah menjaga kita dari pagi, siang, sore, malam, hari. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita ucapkan terima kasih yuk kepada Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau lebih lagi bersuka cita, kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh
menaikkan pujian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya Kakak Amel mau panggil dulu laskar Kristus yang masih duduk manis di rumah. Oke, semuanya masih ingat? Siap-siap ya. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Yeay, oke. Oke, sekarang kita mau menyebutkan apa? Moto sekolah minggu. Kita masih ingat nggak? Setiap minggu dihafalin, setiap minggu diucapin. Yuk, kita mulai ya. Moto sekolah minggu. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. 1. Rajin ke sekolah minggu. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Yeay. Oke, good ya. Semuanya bisa mengingat, menghafal moto sekolah minggu kita. Oke, adik-adik, ayo sekarang waktunya kita akan bernyanyi. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan apa? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Ya, kita senang jadi anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti tidak boleh berbohong. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kenapa ya? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk lagi, dengan semangat kita memuji Tuhan. Katakan kalau kita itu semuanya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh curi. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Curi, curi, curi itu dosa. Anak Tuhan tak boleh curi. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Seperti lagu kita tadi ya, anak Tuhan tak boleh bohong, anak Tuhan tak boleh mencuri, apalagi ya masih banyak ya. Kalau kita senang jadi anak Tuhan, berarti kita tidak boleh berbuat dosa. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang good harus menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Kakak Amel masih punya satu lagu lagi buat kita semua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Naikkan pujian kita sama-sama.
lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia hidupmu buat Yesus tersenyum. Yeay. Oke, kita harus jaga hati kita supaya kita membuat Tuhan Yesus tersenyum. Ya, jaga hati kita supaya kita tidak melakukan dosa. Oke. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, adik-adik silakan duduk. Sekarang kita mau lipat tangan kita. Kita mau berdoa. Kita mau naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, dalam sikap yang sopan, kita mau panggil Roh Kudus yang manis, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Oke, kalau belum duduk, belum siap, kita belum mulai berdoa, kita belum mulai bernyanyi. Yuk, kita mau berdoa sikap yang manis. Mari kita katakan, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
Shalom adik-adik. Aduh, senang sekali Kak Tiara, kita sudah memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kak Tiara yakin dan percaya kita juga semangat, bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami mau mendengarkan isi hatimu, berkati kami, pimpin kami sehingga apa yang boleh kami dengar, kami boleh lakukan sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Kak Tiara mau bawa cerita yang sangat luar biasa. Cerita di mana kita belajar tentang dosa. Kita belajar tentang dosa. Apa itu dosa Kak Tiara? Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dosa itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa sih itu Kak Tiara? Misalnya adik-adik ketika sedang ujian menyontek, padahal ibu guru sudah menyuruh sebelum ujian kita belajar dulu ya di rumah, ternyata adik-adik tidak belajar. Maka untuk bisa mendapat nilai yang terbaik, adik-adik menyontek. Nah, itu salah satu contoh dosa. Di dalam Alkitab juga ada seseorang yang pertama kali melakukan dosa. Siapa dia? Manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sangat menyenangkan tinggal di Taman Eden. Semua yang dia butuhkan ada di taman itu. Segala makanan, minuman ada di situ. Ketika dia lapar, dia bisa makan. Ketika dia haus, ada air yang mengalir. Bahkan mereka hidup berdampingan dengan hewan-hewan pada saat itu. Tetapi di tengah-tengah Taman Eden itu ada sebuah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar. Lalu ada seekor ular berkata kepada Hawa, "Hawa, bisakah engkau mencicipi buah ini? Ketika engkau memakan buah ini, maka engkau akan melihat keindahan alam ini." Ah, masa sih ular? Allah melarang kami untuk memakan itu. Kalau kami makan, kami bisa mati, kata si Hawa. Lalu ular ini berkata lagi, "Ah, itu mah tidak benar, Hawa. Ayo, makan saja. Kamu akan melihat betapa indahnya semua yang ada di Taman Eden ini." Lalu tanpa ragu si Hawa datang dan memetik buah itu. Ceklek. Dia makan. Enak. Bukan hanya itu. Lalu dia memberikannya kepada Adam. "Adam, kau mau buah ini? Oh, buah ini sangat enak. Kalau kita makan buah ini, kita akan melihat keindahan Taman Eden." Lalu Adam pun memakan buah itu. Tahu nggak adik-adik? Apa yang terjadi ketika mereka memakan buah itu? Mereka melihat diri mereka telanjang, tanpa pakaian. Bahkan ada rasa ketakutan di dalam diri mereka. Bahkan mereka lari, bersembunyi. Ketika Allah memanggil mereka, mereka tidak menyaut. Karena apa? Karena mereka tahu mereka melakukan dosa. Mereka melakukan dosa dan tidak taat pada perintah Tuhan.
Lalu Allah berkata, Adam, Hawa, di mana kalian? Adam, Hawa, di mana kalian? Tuhanku, aku malu berhadapan dengan Tuhan karena aku sedang telanjang. Kenapa engkau bisa telanjang? Karena aku tidak taat, aku memakan buah itu. Lalu Allah marah dan mengusir mereka dari Taman Eden. Itulah titik awal dari dosa. Dosa cenderung mengikat kita, adik-adik. Sehingga ketika kita mau melakukan kebaikan pun, kadangkala kita masih ragu-ragu. Karena apa? Karena sudah terikat dengan dosa. Bagaimana dengan kehidupan kita, adik-adik? Dosa sangat membuat kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, maka kita jauh daripada Tuhan. Contohnya, ketika adik disuruh, Rafa, Shalom, tolongin Mami dong cuci piring. Ah, males ah. Ngapain? Enakan main game, enakan nonton kartun. Males ah. Itu juga tidak boleh. Mencuri, berantem, pukul-pukulan, memaki, menghina orang lain, memfitnah, menuduh orang lain tanpa bukti, itu juga dosa, adik-adik. Berantem sama adik, iri, dengki, mau menang sendiri, sombong, angkuh, dan banyak sekali contoh-contoh dosa yang ada kita hadapi hari-hari ini. Tetapi dalam Alkitab kita mau belajar di Roma 6 ayatnya yang ke-23. Dengarkan baik-baik adikku yang baik. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Karena dosa, maka ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Kalau kita senantiasa melakukan dosa, maka tempat kita sesungguhnya adalah di mana, adik-adik? Di neraka. Dengar baik-baik adik-adik yang luar biasa. Ketika kita melakukan dosa, maka tempat kita adalah di neraka. Di neraka, di api yang panas. Sebab dalam firman Tuhan tadi berkata, upah dosa ialah maut. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa melakukan dosa, maka ada jurang pemisah antara kita dengan Allah. Sehingga agar kita bisa menyatu kepada Allah dan tidak ada jurang pemisah, maka Allah yang baik, Allah yang luar biasa mengaruniakan anaknya yang tunggal di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka hidup kita, adik-adik, itu adalah karena anugerah Tuhan. Kekayaan kita karena anugerah Tuhan. Kehidupan kita karena anugerah Tuhan. Bahkan napas yang saat ini kita rasakan adalah anugerah Tuhan. Jadi buat adik-adik yang luar biasa saat ini, ayo kita berlomba terus mencari Allah. Caranya bagaimana, Kak Tiara? Lakukan kebaikan. Bantu orang tua, memiliki integritas. Apa sih integritas itu, Kak Tiara? Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang jujur, anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang bisa membawa damai, anak-anak yang bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan.
Sekarang Kak Tiara mau bertanya, siapa di sini kalau kita ibadah online dia main-main? Ada yang belum mandi, udah ibadah. Ada yang masih makan disuapin, sudah ibadah. Tapi Kak Tiara mau kita sama-sama belajar. Walaupun kita ibadah online adik-adik, tetaplah beri yang terbaik. Pakaian yang rapi, sudah sarapan, sudah mandi, dengan siap, dengan sikap yang benar, duduk, dengarkan. Ketika pimpin pujian sedang dinaikkan, kita lakukan, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu juga menyatakan satu kebaikan. Jangan karena mentang-mentang ibadah online suka-sukanya, karena tidak ada yang lihat, ya udah belum mandi sudah ibadah. Terus nyanyinya happy tapi ketika pimpin pujian harus semangat, harus bersuka cita. Karena apa? Karena kita mau bertemu dengan Allah yang luar biasa, mau bertemu dengan Sang Raja. Kalau ketemu presiden gimana? Ayo, kalau ketemu idolanya deh, idolanya gimana? Pasti dengan sungguh-sungguh ya. Aduh, udah mandi, udah cakep gitu. Apalagi kita mau ketemu Tuhan Yesus. Makanya adik-adikku yang baik, baca firman Tuhan. Senantiasa miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, maka suara hati kita akan mengingatkan kita, jangan lakukan. Bagaimana kita bisa peka kepada suara Tuhan? Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Kak Tiara yakin dan percaya, kita akan belajar dan terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik yang baik, sama seperti ketika kita jatuh di dalam lubang, di lubang yang sangat dalam, kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita tidak bisa menjambar rambut kita atau manjat untuk bisa naik ke atas. Tidak bisa. Kita butuh seseorang untuk menolong kita. Sama, bagaimana bisa kita lepas dari dosa? Kita butuh seseorang yang luar biasa, yaitu Yesus, untuk menolong kita, membantu kita, sehingga kita keluar dari dosa yang menjerat kita pada hari-hari ini. Jadi adik-adik yang baik, Kak Tiara mau kita sama-sama belajar untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal ingat baik-baik adik, kebaikanmu tidak bisa membawamu kepada keselamatan. Kepintaranmu, kekayaanmu, hanya satu pribadi yang bisa membawa kita kepada Allah dan bisa membawa kita masuk ke surga, yaitu Yesus Kristus. Dialah jaminan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang baik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan dan taat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang taat akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk kreativitas kita untuk minggu ini adalah lakukan satu hal kebaikan di dalam rumah kita, lalu dipoto, minta tolong mama, papa, atau siapapun untuk memoto adik-adik. Misalnya adik sedang mencuci piring dipoto, adik menyapu rumah dipoto, membersihkan tempat tidur dipoto. Lakukan apapun satu hal kebaikan, lalu kirim kepada Kak Tiara Manis untuk kita tayangkan minggu yang akan datang. Oke?
adik-adik yang baik, jangan lupa ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karuniamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Thank you kakak-kakak. God bless you. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil wahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Shalom. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Terima kasih. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8.